Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo pada RHI Renungan hari ini. Saudara, kita selang-seling dari RBJ Renungan Basa Jawa menjadi RHI Renungan hari ini, begitu seterusnya. Saudara, RHI kali ini saya akan membahas satu yang sangat penting, yaitu siksa kubur bagi orang yang beriman Kristen. Siksa kubur bagi orang yang beriman Kristen. Mari kita siapkan diri kita tentang bahasan yang penting ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siksa kubur adalah istilah setelah orang mati. Dan menurut yang meyakini, maka setelah orang mati akan didekati oleh dua malaikat. Dan malaikat itu katanya akan tanya, kamu, agamamu apa? Nabimu siapa? Kitabmu apa? Saudaramu siapa? Kiblatmu mana? Dan seterusnya. Ada 6 pertanyaan. Lalu kalau tidak dijawab sesuai dengan kuncinya, maka orang ini akan dimasukkan ke neraka, disiksa. Saudara, tentu itu keyakinan yang kita harus hormati. Tapi di dalam iman Kristen, khusus bagi yang beriman Kristen, siksa kubur itu tidak berlaku. Karena apa? Karena di dalam iman Kristen tentu mendasarkan pada firman Tuhan yang di dalam Alkitab. Bagi yang beriman. Dan di situ ditegaskan tidak ada malaikat yang tanya-tanya, kamu namanya siapa, agamamu apa, nabimu siapa. Enggak. Di dalam Alkitab justru dikatakan begitu hari kiamat orang langsung dibagi menjadi 2. Di kanan dan kiri, yang beriman sebelah kanan, yang kiri yang tidak beriman. Jadi tidak perlu ditanya-tanya. Karena apa? Karena Tuhan, malaikat Tuhan sudah tahu kategori orang. Nggak pakai ditanya-tanya. Itu menurut Alkitab. Tentu kita menghargai keyakinan yang lain. Nah, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab. Karena kita orang yang beriman kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan 32 dan seterusnya. Mari kita cermati. Matius 25 yang demikian. Penghakiman terakhir, ini bicara tentang kiamat. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia diciptakan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bagaimanakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saya stop dulu sampai dengan ayat 40 dari Mazmur 25 ayat 31 sampai 40. Jadi, pada saat kiamat, pada saat itulah maka
Isa Al-Masih, Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus datang dan menghakimi, dan dia memisahkan orang benar sebelah kanan kayak domba dengan kambing. Itu gambarannya. Dan dikatakan, kamu yang diberkati oleh Bapakku, kamu akan masuk dalam kerajaan, maksudnya surga. Setelah jadi orang yang beriman Kristen, yang sungguh-sungguh, maka dia tidak akan masuk pada siksa kubur. Dia akan menerima karunia Tuhan, dan malaikat tidak akan disuruh tanya-tanya, karena di sini dikatakan langsung dipisahkan. Saudara, ini keyakinan Kristen. Kemudian pada ayat yang lain, yang sebelah kiri dikatakan, "Nyala kamu, hai orang terkutuk, masuklah dalam api yang telah sedia, dan iblis malaikatnya bersamamu, sebab ketika aku lapar engkau tidak memberi aku makan," dan seterusnya. Dan dia mengatakan, di sana kamu akan masuk siksaan kekal, ayat 46. Tapi orang benar hidup yang kekal. Jadi ukurannya bukan namamu siapa, bukan nabimu siapa, bukan agamamu siapa. Ukurannya adalah apakah engkau punya iman, dan apakah engkau melakukan kebaikan dalam hidupmu. Bagi orang yang beriman Kristen, tentu dia dituntut untuk melakukan cinta kasih. Oleh sebab itu bagi orang Kristen, yang penting bukan agamanya, tetapi yang penting adalah perbuatan yang dilandasi oleh iman, seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Dan dikatakan di ayat 46, mereka yang jahat masuk ke neraka, mereka yang baik menerima hidup kekal di surga. Oleh sebab itu, bagi saudara-saudara yang beriman Kristen, maka saudara pasti masuk bagian yang diberkati Tuhan. Maka ada ayat lain di dalam Alkitab, berbahagialah orang mati yang mati di dalam Tuhan. Artinya, orang yang mati di dalam Tuhan bukan sekedar agamanya, tapi dia melakukan kehidupan yang baik. Dan Alkitab tidak pernah mengajarkan orang yang beriman Kristen harus membenci orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, atau mengejek, atau menghina. Tidak. Alkitab tidak mengajarkan begitu. Oleh sebab itu, saudara dan saya, mari kita belajar menghargai orang lain, tapi kita meyakini bahwa kita tidak masuk pada kategori siksa kubur, karena kita adalah orang-orang yang beriman dan melakukan iman itu dalam kehidupan seperti yang diceritakan di dalam Alkitab. Tuhan berkati. Besok akan kita bahas lagi tentang bagian penting, yaitu bagaimana kesaksian Alkitab tentang orang yang mati. Semoga Tuhan berkati kita, dan mari kita meyakini dan kita menata hidup kita untuk menjadi orang yang beriman dan bukan sekedar beragama. Saudara tahu, agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman yang dilakukan dalam kehidupan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami punya iman yang hidup di dalam Tuhan Yesus dan melakukan cinta kasih kepada sama manusia tanpa pandang bulu, meskipun kami sering dilecehkan, dihina, bahkan diganggu ataupun dibuat dengan banyak istilah yang menyakitkan. Semoga Tuhan memberkati mereka dan memberi kesadaran mereka untuk menghayati iman di dalam Tuhan. Kami siap untuk terus setia di dalam Tuhan, karena kami bersyukur bagi kami yang beriman Kristen tidak ada siksa kubur, asal kami beriman dan melakukan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur demi Kristus pengantara kami. Amin.